Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Tudidawantoro dari Prodi Olahraga, Ilmu Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama, yaitu materi tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaruan terlihat telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Memiliki latar belakang kehidupan sebagai tokoh-tokohnya, sangat mungkin diasumsikan bahwa perkembangan baru Islam di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang berasal dari luar Indonesia, seperti misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Ahmad Sukarti, itu Al-Ishraq. Adapun ide-ide pembaruan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Pertama, jalur haji dan mukim, dan yang kedua jalur publikasi, yang ketiga peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah, dan yang kedua materinya ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan tujuannya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini dilahir sebagai perwujudan keprihatinan karena melihat kenyataan mendaki agar dengan Muhammadiyah orang-orang Islam mengamalkan dan menggerakkan Islam dengan berorganisasi. Berdirinya Muhammadiyah berhubungan erat dengan 4 masalah pokok, yaitu pemikiran Islam Ahmad Dahlan, realitas sosio-religius di Indonesia dan realitas sosio-pendidikan, dan realitas politik Islam India Belanda. Tujuan berdiri Muhammadiyah yaitu pengembalian ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan Hadis, meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan agama Islam, pendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam, pembinaan dan menyiapkan generasi muda agar kelak dapat menjadi pimpinan masyarakat agama dan bangsa yang adil dan makmur, berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dan ada materi yang ketiga, yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama itu dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat dalam untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri, larangan dan perintah agama yang tidak diketahui sudah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari perterjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika. Adapun materi yang keempat, Muhammadiyah dengan anggaran dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, dan asas lambang organisasi, maksud dan tujuan usaha, keanggotaan pimpinan untuk membantu pimpinan organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporan. Anggaran rumah tangga ART itu Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutup. ART hanya terdiri dari 4 pasal. Dan yang materi kelima itu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta
sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keenam, terakhir materinya, keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Dan Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufara. Dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Ada ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang itu muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan muamalat duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah terdapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan materi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.